Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pada hari ini kita masuk materi yang ketiga pada mata kuliah pendahuluan fisika inti, yaitu materi gaya nuklir atau gaya inti atom. Sebagaimana kita telah sepakati sebelumnya pada kontrak kuliah atau silabus mata kuliah, bahwa materi kita setelah susunan inti atom dan sifat-sifat inti atom, materi berikutnya itu gaya nuklir. Nah, kita mulai. Pada inti atom, pada dasarnya terdapat dua buah gaya, dua jenis gaya yang saling bertolak belakang. Kedua gaya inilah merupakan gaya yang paling signifikan berpengaruh pada inti atom. Yang pertama adalah gaya kolom. Gaya kolom ini kita ketahui bersama bahwa pada inti atom terdapat nukleon-nukleon. Dalam hal ini, proton yang bermuatan listrik positif. Nukleon-nukleon dalam inti atom, yaitu proton itu tadi, bermuatan positif menimbulkan gaya tolakan satu sama lainnya. Sehingga gaya kolom pada inti atom bersifat memisahkan antara satu nukleon dengan nukleon yang lain. Berikutnya, gaya yang kedua adalah gaya nuklir. Gaya nuklir ini sifatnya menggabungkan nukleon-nukleon pada inti atom. Gaya nuklir inilah yang bertanggung jawab sehingga proton-proton, neutron-neutron maupun proton dengan neutron itu saling berinteraksi agar membentuk suatu inti atom. Nah, pada dasarnya interaksi gaya dalam fisika secara fundamental ada 4, ya. Pertama ada gaya gravitasi, kemudian yang kedua ada gaya elektromagnetik, ketiga ada gaya nuklir, dan 4 ada gaya lemah. Gaya nuklir itulah disebut dengan gaya inti. Kalau kita berikan nilai misalnya 1 untuk gaya nuklir, maka kalau kita lihat interaksinya relatif terhadap gaya-gaya lain itu sangat besar. Gaya nuklir nilainya 1 misalnya, maka gaya elektromagnetik itu nilainya 1/100-nya. Apatah lagi misalnya untuk gaya gravitasi, itu 1/10⁻39. Tadi jika dibandingkan dengan gaya nuklir. Gaya gravitasi, sebagaimana kita kasih itu, muncul bagi benda-benda atau partikel-partikel yang diperhitungkan massanya atau memiliki massa. Sedangkan yang kedua, gaya elektromagnetik itu terjadi pada benda-benda atau partikel-partikel yang bermuatan listrik. Gaya nuklir itu terjadi pada inti atom dan gaya lemah terjadi pada proses peluruhan beta. Kita lanjut. Gaya nuklir atau gaya inti atau gaya kuat adalah gaya yang berperan dalam penyatuan nukleon-nukleon dalam inti atom. Gaya ini harus sangat kuat karena proton-proton yang bersama dengan neutron-neutron penyusun inti atom saling menolak, sehingga gaya inti harus lebih besar dibandingkan gaya tolakan antara proton-proton. Kita sudah singgung tadi bahwa di inti atom itu proton-protonnya saling tolak-menolak. Agar bisa bersatu, proton-proton ini bisa menyusun inti atom, ditambah dengan nukleon-nukleon seperti neutron-neutron, maka harus ada gaya yang kuat, ada gaya yang lebih besar dibandingkan dengan gaya kolom. Itulah gaya nuklir ini. Nah, kita masuk materi berikutnya, itu sifat-sifat gaya nuklir. Pertama, gaya nuklir berjangkauan pendek, berlaku untuk interaksi partikel order 10⁻15 meter atau 1 femtometer atau 1 Fermi. Ada 2 bukti utama mengenai jangkauan pendek dari gaya nuklir. Jadi jarak ini sangat kecil, sangat pendek, itu sekitar 10⁻15 meter. Nah, jauh lebih kecil dibanding atom itu sendiri. Nah, pertama, bukti-buktinya dari mana? Berdasarkan kajian mengenai kerapatan inti. Penambahan nukleon pada inti atom tidak mengubah kerapatan inti. Hal ini sudah pernah kita singgung di sifat inti, yaitu jejari inti atau jari-jari inti. Kita katakan misalnya jejari kerapatan atom atau kerapatan inti-inti ringan itu
dengan inti-inti berat itu relatif konstan atau sama. Taruhlah misalnya kita beri analogi yang lalu, misalnya ada sebuah nukleon dibagi dengan jumlah volumenya, maka dapat nilai tertentu. Kemudian kita tambah lagi nukleonnya menjadi 2, dibagi dengan volumenya, maka kurang lebih mendapatkan nilai yang tertentu tadi. Nilainya sama, kurang lebih sama karena walaupun jumlah nukleonnya bertambah, tapi volumenya bertambah. Artinya perbandingan A dengan volumenya cenderung tetap atau kerapatannya kurang lebih tetap. Berikutnya, berdasarkan kajian energi ikat rata-rata, karena energi ikat per rata-rata kurang lebih tetap, maka energi ikat total kurang lebih sebanding dengan A. Suatu gaya berjangkauan panjang, berjangkauan tidak hingga, misalnya seperti gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi, memiliki energi ikat yang sebanding dengan A pangkat 2. Maksudnya begini, kalau kita melihat gaya-gaya yang berjangkauan tak terhingga, misalnya seperti gaya gravitasi, itu sistem antar planet misalnya, ataupun bintang-bintang misalnya, atau interaksi benda yang lainnya, benda-benda yang kecil misalnya, selama memiliki massa, atau kan misalnya interaksi partikel-partikel bermuatan, interaksi elektromagnetik, itu jangkauannya terhingga kalau kita lihat faktor pengalinya dari sumber-sumber gayanya atau sumber-sumber interaksinya. Contohnya misalnya gaya gravitasi misalnya, persamaannya adalah Gm1m2 per R kuadrat. M1 M2, 2 kali dari nilai massanya itu, pangkat 2 dari massanya tersebut. Kalau kita mengambil misalnya persamaan gaya kolom, F, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Lagi-lagi nilai Q-nya 2 di situ, Q pangkat 2. Tapi untuk energi ikat rata-rata, dia tidak berbanding A pangkat 2, cuma berbanding A. Jadi ciri-cirinya tidak menunjukkan ciri interaksi yang tak terhingga. Nah, ini sebenarnya luar biasa karena pencipta, subhanallah, pencipta itu menciptakan gaya yang paling kuat, itu gaya nuklir atau gaya kuat itu sendiri, justru jangkauannya paling pendek, itu 1 femtometer atau 10 pangkat min 15 meter. Cobalah sekiranya jangkauannya saja 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter atau 1 cm saja, 1 cm ya, yang bisa kita langsung lihat dengan jelas apa yang terjadi, maka pasti akan runtuh kita karena tidak ada lagi materi yang dapat terbentuk karena semua saling berikatan karena besarnya gaya nuklir. Gaya nuklir ini jangkauannya itu cuma antara nukleon tetangga terdekatnya. Taruhlah misalnya saya ambil yang warna pink ini ya, warna pink ini, maka dia cuma bisa berinteraksi jangkauannya sampai nukleon tetangga terdekatnya. Yang mana yang dimaksud nukleon tetangga terdekatnya? Kita ambil misalnya yang ke bawahnya ini terdekat, atau ke atasnya 1 kali ini terdekat, atau ke samping kirinya, atau serong ke bawah ini tetangga terdekatnya. Tapi yang pink tadi ini dia tidak punya interaksi dengan yang ungu karena ini sudah jauh jaraknya. Bukan tetangga terdekatnya, tapi sebelahnya lagi tetangganya. Sama dengan ini, dia tidak bisa berinteraksi ke atas, jangkauannya cuma sampai tetangga terdekatnya. Sekiranya interaksinya ini sampai ke atas atau ini sampai jauh ke sini, apa yang terjadi? Maka akan saling menguatkan dan akhirnya runtuh satu sama lainnya karena gaya nuklir itu sendiri, sehingga materi-materi benda-benda tidak akan berwujud, tapi semua satu kesatuan yang sangat padat. Berikutnya, sifat kedua, gaya nuklir bergantung pada muatan listrik. Interaksi antara proton, neutron, proton adalah sama. Contoh, hamburan proton, neutron, saintis menyimpulkan bahwa bagian inti secara esensial sama untuk kasus di atas. Maksudnya gini, gaya nuklir itu tidak berpengaruh pada jenis muatan nukleonnya, ya, karena apakah dia interaksinya dengan proton itu sendiri, antara proton atau proton dengan neutron, atau tidak ada pengaruh. Jadi gaya nuklir itu bebas terhadap muatan listrik. Berbeda dengan gaya kolom atau gaya elektromagnetik. Dia berinteraksi terkait dengan apakah partikel itu bermuatan atau tidak bermuatan. Kalau dia bermuatan sejenis, maka dia tolak menolak. Kalau berlawanan jenis, dia tarik menarik. Seberapa besar muatannya, seberapa besar juga interaksinya. Jadi tidak seperti itu untuk gaya nuklir.
Gaya nuklir itu tidak dipengaruhi oleh muatan listriknya, maukah jenisnya, maukah besarnya. Berikutnya, gaya nuklir bergantung pada orientasi relatif dari spin nukleon-nukleon yang berinteraksi. Nah, nukleon-nukleon dalam inti atom itu ya bisa dia berspin up, bisa berspin down. Kalau up kita kasih nilai dia spinnya 1/2 plus 1/2, kalau dia down dia min 1/2. Coba kita baca. Energi hamburan dari analisis tingkat energi nuklir menunjukkan energi dari suatu sistem dua nukleon dengan spin inti yang paralel berbeda dengan spin inti paralel. Jadi energinya untuk yang paralel ya dengan anti paralel itu berbeda. Interaksinya berbeda. Berikutnya, sistem neutron proton merupakan keadaan terikat neutron, di mana nukleon memiliki spin paralel S sama dengan 1. Tetapi keadaan demikian terlihat tidak ada jika spinnya anti paralel. Jadi kalau misalnya neutron itu hidrogen 2, kita ambil inti atom hidrogen 2. Inti atom hidrogen 2 itu ya terdiri dari sebuah proton dan sebuah neutron. Jadi sebuah proton dan sebuah neutron membentuk inti neutron. Nah, kalau kita cermati nilai spinnya 1 yaitu paralel, ya paralel, ya, paralel up. Tapi tidak didapati nilainya spinnya anti paralel atau spinnya 0, ya. Justru yang didapati adalah nilai yang paralel selalu. Tidak didapati nilai yang anti paralel. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan, ada syarat tertentu yang ingin dibentuk oleh pasangan nukleon tersebut. Artinya dia lebih ingin membentuk nilai-nilai yang paralel. Ini menunjukkan bahwa gaya nuklir bergantung pada orientasi relatif dari spin nukleon-nukleon yang berinteraksi. Coba kita lihat nilai spinnya pada tabel sifat-sifat inti. Coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk hidrogen 2 intinya itu neutronnya. Ada satu protonnya dan satu neutronnya membentuk hidrogen 2. Nah, di sini yang didapati sifat-sifat intinya itu adalah spinnya 1+, ya, 1+. Jadi terbentuk dari spin 1/2 dan spin 1/2. Tidak terbentuk dari spin 1/2 dan min 1/2. Jadi tidak terbentuk dari anti paralel, tapi terbentuk dari nilai paralel. Jadi beda interaksi antara paralel dengan anti paralel. Itulah juga yang menunjukkan bahwa gaya nuklir itu bergantung dari orientasi spin relatif antar nukleonnya tersebut. Kita masuk pembahasan berikutnya atau sifat berikutnya. Berikutnya, sifat-sifat gaya nuklir yang berikutnya itu 4. Gaya nuklir tidak seluruhnya sentral, bergantung dengan orientasi spin relatif terhadap garis yang menghubungkan dua nukleon. Nah, dalam inti atom itu nukleon-nukleonnya berspin, ya, spinning, berputar. Akan bisa membentuk dia up, spin ke atas, atau arah spinnya justru membentuknya dia vektornya ke bawah, ya. Jadi kalau ke bawah itu kita beri nilai 1/2, kalau ke atas misalnya kita beri nilai plus 1/2. Nah, kalau seperti ini itu saja dia paralel, ini anti paralel, dan ini paralel sebenarnya sama-sama up, tapi serong tidak persis membentuk sudut yang sejajar 0, ya. Kalau dia tidak membentuk sudut 0, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang dimaksud tidak seluruhnya sentral adalah interaksi gayanya itu tidak seluruhnya sentral, tidak segaris seperti ini, tidak seperti pusat massa yang saling berhubungan. Kalau dia misalnya sama-sama betul-betul paralel, tidak membentuk sudut, sama-sama paralel ataupun anti paralel, tapi tidak membentuk sudut, tentu saja garis gaya menghubungkannya itu tentu saja sentral, tapi mungkin saja dia serong. Contoh misalnya, kalau kita misalnya menggambarkan garis-garis kerja gaya-gaya pada hukum-hukum Newton, ya, mekanika misalnya, maka kita tinjau untuk interaksi gayanya, kita ambil pusat massanya.
Tapi pada gaya nuklir tidak seperti itu. Dia tergantung dari arah-arah spinnya kemana. Jadi tidak mesti, karena dia tidak mesti selalu dia sepusat sentral. Karena tidak selalu, ya karena kita bekerja di ruang 3 dimensi. Ya, kita bekerja di ruang 3 dimensi. Tidak selalu spinnya sama ke atas. Mungkin saja ada ke atas, ada serong ke samping. Seperti itu. Atau berlawanan ke depan, ke belakang. Tapi sama atas misalnya. Hal itu bisa mungkin terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya gaya nuklirnya tidak seluruhnya sentral. Bergantung dengan orientasi spin relatif terhadap garis yang menghubungkan dua nukleon. Itu yang dimaksud. Jadi tidak seluruhnya sentral. Sifat berikutnya. Gaya nuklir memiliki suatu kerak repulsif. Kerak repulsif maksudnya kerak tolakan ya. Kerak tolakan, daerah tolakan. Inti pada jarak yang sangat pendek. Jangkauannya, gaya nuklir menjadi repulsif. Taruhlah misalnya tadi. Sekiranya tadi kalau kita katakan interaksinya itu jangkauannya, ordernya berapa? Ordernya 1 femtometer atau 1 Fermi. Itu terjadi tarikan satu sama lainnya. Tapi kalau kita dekatkan misalnya sampai setengahnya, itu justru terjadi tolakan. Ya, justru tolak menolak, tidak mau bergabung dia. Tidak tarik menarik terus sampai menyatu seperti itu. Ya, saya ulang, tidak tarik menerus terus itu sampai menyatu. Tapi kalau sudah mau dekat dia tertolak lagi. Itu yang disebut dengan ada kerak repulsif. Nah lagi-lagi bukti yang menunjukkan bahwa terjadi kerak repulsif dalam inti atom adalah tidak runtuhnya nukleon dalam inti atom karena gaya inti itu sendiri. Sekiranya tidak ada daerah repulsifnya, kerak repulsifnya, apa yang terjadi? Maka dia akan nempel. Akhirnya apa? Nukleon menyatu, akhirnya runtuh semuanya. Ya, runtuh karena tarikan satu sama lainnya semakin lama semakin kuat melekat dan tidak terbentuklah benda-benda atau materi-materi yang seperti kita kenal saat ini. Sekiranya dia tidak punya kerak repulsif. Semua info tentang gaya nuklir, pernyataan yang tepat untuk energi potensial, interaksi nuklir dua nukleon tidak diketahui dengan baik. Tahun 1935, Hideki Yukawa dengan potensial Yukawanya mengusulkan EP sama dengan min E0 R0 epsilon min R epsilon pangkat min R per L0 per R. Di mana E0 adalah kekuatan interaksi dan E0 jangkauan gaya nuklir. Sedikit tambahan bahwa kalau misalnya interaksi elektromagnetik yang bertanggung jawab adalah foton-foton yang saling dipertukarkan atau saling berinteraksi, maka untuk nukleon saling berinteraksi sama satu sama lain seperti proton dengan proton dengan neutron atau neutron dengan neutron saling berinteraksi itu karena adanya pertukaran meson, teori meson. Jadi pernah kita singgung di materi pertama itu susunan inti bahwa dalam inti atom proton bisa jadi neutron dan neutron bisa menjadi proton. Selama transisi perubahan itu terjadi pertukaran meson, apakah meson positif, meson negatif atau meson netral. Ketika terjadi pertukaran tersebut, ya saling terjadilah tarikan-tarikan atau interaksi satu sama lain. Misalnya satu melepas mesonnya, satu menerima meson. Kemudian sebaliknya juga yang satu melepas terus menerima. Terus seperti itu akibatnya apa terjadi interaksi satu sama lain karena ada menerima, ada memberi, ada menerima, ada memberi secara bersamaan. Makanya terjadi ikatan dalam inti atom yang disebut dengan gaya nuklir. Sekira demikian itu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.